Pagi kawan-kawan semuanya, salam sehat dan sejahtera. Ini awal bulan April tahun 2011 ya. Saya lagi penerbangan dari Singapura ke Jakarta. Beberapa minggu sebelumnya sudah diberitahu saya akan diassign menjadi CFO di salah satu uh, state-owned company di Jakarta. We call it XIZ Limited, calon CFO yang akan masuk di rapat umum pemegang saham. Kerjaan saya bagus ya, di Singapura, di Hong Kong. Saya megang dua tempat, holdingnya ada di Hong Kong, operating company-nya ada di Singapura. Jadi lagi enak-enak kita kerja di sana, udah sekitar 4 tahun. Bos kita manggil, yuk ditugaskan untuk tugas penting di Jakarta. Tugasnya itu Hmm? restu, membenahi Pak Sabar, Pak satu Sabar. perusahaan yang sedang bermasalah, ya kan. Jadi waktu itu saya pun agak ragu nih ya, go atau nggak go, diskusi dengan keluarga, ya namanya penugasan kita nggak bisa nolak dan we have to go. Jabatan yang penting, amanah yang diberikan oleh atasan kita layak untuk kita jalankan, wajib untuk kita jalankan karena kita sudah mendapatkan rahmat karunia di dalam kehidupan. Tapi on the other hand, saya nggak menyangka bahwa peristiwa ini saya akan dihadapkan dengan banyak hal ya. Jadi waktu tiba di sekitar pertengahan bulan April 2011, saya melihatnya dan bertanya ya, siapa sih yang tahu permasalahan itu dan siapa yang care permasalahan itu. Jadi tahu saja adalah satu hal yang penting, tapi care dan bertindak adalah hal yang jauh lebih penting. Jadi kalau di dalam organisasi itu banyak misalnya bos yang menjadi bandit, banyak yang menjadi bandit. Kalau banditnya hanya satu, singular ya dalam bahasa Inggris ya, bandito misalnya gampang kan dibereskan. Tapi kalau dia menjadi plural dan bosnya ikut menjadi bandit, menjadi bos banditos. Saya bilang dalam hati, kok banyak betul ya Ken Arok, Ken Dedes, Tunggul Metung di perusahaan ini. Dan kemudian berita yang kita dengarkan itu, salah satu top eksekutifnya itu ditangkap, ya kan? Tangkap ini ada apa gitu ya. Baru kita lihat lagi lebih jelas dan dijelaskan ke kita uang dari perusahaan ini hilang di bank 111 miliar. Jadi kalau melihat peristiwa seperti ini, oh ini gila juga nih perusahaan ya. Kenapa nggak ada yang bertindak? Kalau misalnya pertanyaan yang pertama tadi, who knows, siapa yang tahu peristiwanya, umumnya kita tahu ya. Tapi misalnya siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang bertindak untuk melakukan pembenahan-pembenahan, ini yang menjadi pertanyaan mendasar buat saya sebagai direktur keuangan. Dilantiklah saya sebagai direktur keuangan, saya mulai lihat buku, ternyata bukunya juga diodong-odong kawan-kawan ya, mengaku ada laba 60 miliar ya. Tapi ternyata net operating cash flow-nya itu minus 200 miliar. Ini udah terjadi satu kontradiksi, nggak lazim nih saya bilang kan. Kalau ada laba biasanya operating cash flow-nya kalaupun minus, minusnya kecil ya kan. Misalnya 10 miliar minus itu, dan itu pun temporary dia. Setelah itu nanti akan diperbaiki gitu ya. Saya bilang, saya berdoa sama Tuhan ya, Tuhan mudah-mudahan inilah permasalahan itu ya kan. Tapi ternyata setelah kita hitung kembali, ada pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sejak dia IPO tahun 2007 sekitar 1,4 triliun, sulit dipertanggungjawabkan. Jadi kita ngitung kembali nih ke belakang nih ke tahun 2007 ya. Ini kemana nih barangnya yang mana gitu ya. Ada misalnya waktu itu satu peristiwa, ada pengeluaran sekitar 99 miliar untuk memperbaiki rig ya, rig pemboran gitu. Jadi saya bilang ke teman-teman, bro, sis, rignya ini sekarang bekerja di mana? Ini kan udah diperbaiki nih 1,5 tahun yang lalu. Dan jawaban mereka amazingly adalah, Pak Sabam, doakan aja mudah-mudahan ada nasib itu 4 buah rig itu ada kerjaannya katanya kan. Saya bilang, oh berarti nganggur ya? Iya sih Pak, gimana lagi Pak gitu ya. Jadi attitude seperti itu. Akhirnya kita bilang coba dihitung deh Z-score-nya. Z-score ini ukuran untuk melihat perusahaan itu ada potensi bangkrut atau enggak.
Kalau dia skornya 3, dia masih sehat, masih bisa dijagain. Skornya 1,79. Oh, pantas aja saya bilang kan. Tapi saya masih selalu bertanya ya, kenapa orang tidak bertindak dengan banyak peristiwa seperti ini, ya kan? Kenapa tidak ada yang follow up? Nggak mungkin nggak diketahui gitu. Harga saham akhirnya waktu itu jatuh dari sekitar 400 rata-rata ke 170 karena di media sudah diberitakan salah satu direkturnya ditangkap, perusahaan merugi, perusahaan masih disebutkan untung, tapi udah mulai muncul isu-isu seperti ini. Saya pun waktu itu berada pada posisi gimana ya, memulainya itu dari mana? Ada peristiwa-peristiwa besar seperti ini, apa yang harus dilakukan? Yang paling saya ingat kawan-kawan adalah ada 1.400 manusia bekerja di perusahaan tersebut. At risk, beresiko akan mangap, tidak akan memiliki pekerjaan, tidak akan makan. Hitunglah misalnya kawan-kawan 1.400 orang ini, kalau dilihat dari konteks multiplier impact ya, kalau dia punya 2 anak misalnya atau 3 anak, istri, orang tua, pembantu, supir dan sebagainya. Bagaimana mereka nanti gitu. Nah, di latar belakangnya peristiwa ini, saya pun udah mulai sakit perut, pusing apa yang harus dilakukan. CEO-nya masih CEO yang lama ya kan. Agak sulit saya berdiskusi gitu. Waktu berbicara misalnya mengenai item yang ketiga, ada laba 60 miliar, tapi kasnya itu minus 200 miliar. Saya tanya ke tim saya, Pak, sorry Pak Sabam, ini sebenarnya laba ini diminta oleh pimpinan kita. Ya kan? Saya bilang, Anda berani bersumpah? Berani Pak, ini diminta. Saya pun sebenarnya sudah mau keluar katanya. Tapi tolong Bapak tuliskan dulu ke saya referensi. Saya bilang, saya baru kenal you hanya 2 minggu, bagaimana sih ya saya mengeluarkan referensi. Tapi dia berani menyatakan ini adalah perintah pimpinan harus ada laba. Artinya bukunya diodong-odongi. Jadi message-nya di sini kawan-kawan ya, begitu ada peristiwa, sebaiknya kita yang mengetahui itu bertindak dan care terhadap perusahaan tersebut. Saya bertanya ke banyak orang di lingkungan perusahaan, ada apa dan kenapa? Ya. Yang saya temukan itu adalah fenomena gunung es. Nobody want to talk. Mereka bilang, ya begitulah Pak, sudah nasib kita gitu ya. Saya bilang, you ini kan punya otak, punya hati ya. Kenapa jawabannya begitu? Ya gimana lagi Pak gitu. Amazing ya. Perusahaan yang listed di Jakarta Stock Exchange diajak berbicara sulit berbicara. Saya nggak bisa bayangkan. Oh, fenomena gunung es. Ya kan? Berarti yang bisa berbicara itu kemungkinan adalah di level atas. Ke bawah itu penuh dengan batasan-batasan. Tapi saya ingat kembali peristiwa gunung es. Dan saya melihatnya, oke, ini adalah ikan busuk dari kepala. Dulu dituliskan ribuan tahun yang lalu oleh filosofer yang namanya Cicero. Dan di Turki juga ini peribahasa yang lazim dipakai. Kalau kita belanja ke pasar kawan-kawan, inilah salah satu pembelajaran saya waktu itu. Kalau kita belanja ke pasar yang kita buka itu kan kepala ikan ya, insangnya. Kalau insang ikan itu masih merah, kita bilang, Bang, saya beli 3 kilo, dia bungkus. Tapi kalau insang ini sudah putih, sudah pucat, kita bilang, Bang, ikan ini nggak beres, saya tawar 50%, atau saya nggak jadi beli gitu. Ini yang kita ingatkan waktu itu ke kawan-kawan di sana, you nggak bisa diam, you harus bertindak, tapi kan punya konsekuensi, Pak Sabam, katanya. Hidup itu selalu punya konsekuensi. Tapi ingat, you sebagai ada pimpinan, sebagai manajer, sebagai kepala divisi, kalau kepalamu sudah busuk, kamu nggak care, tahu tapi tidak care, tidak bertindak, the whole system, seluruh body ini akan menjadi busuk. Katakanlah ini ikan ya kawan-kawan ya, antara ikan, burung, kombinasi keduanya dan sebagainya. Ini yang kita harus jaga. Ikan busuk dari kepala, seluruh tubuhnya itu akan busuk, kita udah nggak bisa makan lagi.
Saya masih penasaran, saya tanya lagi ke tim saya masuk ke grup SDM, berbicara dengan direksi-direksi yang lama masih ada waktu itu tiga, dua kita direksi yang baru bersama direktur pengembangan. Curiosity kita, kenapa sedemikian banyak peristiwa tapi tidak ada yang bertindak? Perusahaan yang sudah listed di Jakarta Stock Exchange adalah perusahaan yang respected, well respected. Kedudukan kita adalah kedudukan yang terhormat. Apalagi dia punya komisaris jajarannya ya, board of commissioners, board of directors, punya komite begini, bagono dan sebagainya. Ada internal auditor, saya kurang apa gitu ya. Ada external auditor, ada board manual ya, ada value-nya, clean, respectful, synergy, dan dia punya GCG score waktu itu GCG score-nya B gitu. Ah, you punya GCG score B tapi perusahaannya bangkrut. Bukunya diodong-odongi. Ada uang hilang. Ini gimana kalian ini pertanggungjawabannya? Again, jawaban mereka adalah ya begitulah Pak gitu. Nobody dares to talk. Sehingga pertanyaan yang datang ke saya waktu itu adalah why we are silent. Even ke saya yang datang sebagai pejabat baru, sebagai direktur keuangan baru yang sudah dilantik, silence itu masih terjadi. Sehingga kita masuk ke kegiatan-kegiatan rutin. Semakin dalam pertanyaan itu, ternyata ada juga ancaman ke mereka, don't speak, don't tell the truth, jangan dibuka. Di sebelah kanan itu ada namanya bandito, bandito singular plural. Tapi ada yang lebih powerful lagi di daerah Citos sana, di daerah TB Simatupang yang B capital letter. Bandito, bosnya. Saya ingat waktu itu saya meminta data mengenai account receivables yang di write off ya, yang dijadikan menjadi sesuatu hal yang rugi di laporan keuangan perusahaan. Mereka minta izinnya bukan ke saya. Mereka izin dulu ke tempat kerajaan itu di Citos. Ini Pak Sabam ada minta ini, kita berikan atau tidak gitu. So, hipotesa saya tadi mengenai Ken Arok, Ken Dedes, Tunggul Metung, Bos Bandito terjadi. That's why they don't dare to speak. Yeah. That's why the silence. Sehingga bila ada kejadian di perusahaan tersebut yang terjadi adalah pointing fingers, blaming game from the top to the middle, to the low middle, and then to the very low part of the organization. Jadi artinya, kasihan betul ya tim kita ini ya. Kasihan betul 1.400 manusia ini, atas itu justru membawa degradasi moral yang sedemikian rupa itu ke level yang paling bawah. Kemudian saya masuk ke level yang tingginya, BOD-nya, dan juga level komisaris dan top eksekutif. Jadi kita bilang, kawan-kawan, ini banyak peristiwa, terus gimana ini? Apa yang harus kita lakukan untuk menegakkan benang basah itu? Tapi ternyata mereka indecisive. Dua kita direktur yang baru berbicara, ini gila ini perusahaan ini. Yang didorong ke saya waktu itu sebagai direktur keuangan, Pak Sabam tolong direstru ya. Waktu itu ada pinjaman 50 juta US dollar. Dalam US dollar 50 juta dipinjam, uang yang datang hanya 48 juta 500. Katanya ada biaya intermediary dan sebagainya. Dan bunganya itu hampir 9%, 8,6 berapa. Saya bilang kenapa kita bisa minjam ya? Dolar 8,6%. Ya begitulah Pak Sabam, kita kan perusahaan yang berisiko. Kalau you bilang perusahaannya ini berisiko, resikonya apa saja? Tolong dibuka deh gitu. 2 bulan saya di situ, belum ada jawaban kawan-kawan terhadap pertanyaan saya, karena ada kekuatan itu tadi di seberang jalan yang menjaga dan mengintimidasi mereka. Sehingga saya akhirnya disadarkan, oke, perusahaan ini menjadi seperti ini, masuk dia ke level krisis yang tertinggi kebangkrutan itu. Ini ada satu journey di mana leadership-nya tidak berstorytelling, di mana leadership-nya juga ikut silent dan part of the crime, part of the game. Jadi perusahaan ini menjadi jatuh, ya kan? Jadi kalau sudah busuk di kepalanya, benar ini seluruhnya menjadi busuk.
Kalau mereka indecisive dan malah nyuruh saya misalnya, Pak Sabam pergilah ke Singapura, tolong di restructure hutang itu. Saya bilang, yang tanda tangan hutang itu dulu dengan bunga 8,6% itu kan Bapak kan. Bapak bertiga kan ikut di dalamnya. Ya, cuman kita kan dulu bukan orang keuangan, kita nggak tahu. Lah, you kenapa mau tanda tangan untuk sesuatu ibu nggak tahu? Kenapa nggak tanya ke direktur keuangannya? Itulah pertanyaan saya waktu itu ke mereka. Tapi saya udah firm, ini urusannya adalah urusan kepemimpinan. Ini nothing technical, ya, bukan soal keuangannya gitu. Kuat saya waktu itu berprinsip, yang mau kita bereskan itu bukan sistem, bukan cash-nya, karena itu adalah konsekuensi. Jadi kalau kita sebagai top management dan top commissioners di perusahaan itu main pointing fingers, his fault, her fault, it wasn't me, I didn't do it, dan kita akhirnya menuju ke bawah kepada tim kita. Lah, kita kan orang tua, saya bilang. Nah, bahasa saya ke mereka mengenai kita orang tua, mereka nggak sepakat. Karena mereka bilang, ya bukunya dibegitukan saya sebagai direktur operasi, direktur SDM. How do I know? Saya mengingatkan, kalau kita sudah di level atas itu, kita kolegial, kita harus memahami dasar-dasar keuangan, dasar-dasar SDM. Secara kolegial BOD. Jadi jangan pointing fingers, refleksi dulu ke diri kita. Lihat dulu apa yang menjadi permasalahan di diri kita. Ini bukan salahnya tim. Oke lah salah tim, tapi still it is your mistake yang tidak menggroom mereka, yang tidak mengajari mereka untuk amanah, ihsan, dan tawakal. Dan mereka nggak suka kawan-kawan bahasa amanah, ihsan, dan tawakal. Mereka bilangnya ke saya, Pak Sabam, you direktur keuangan ya, ngapain sih mencampur adukan antara amanah, ihsan, dan tawakal bahasa surga? Kita sedang di dunia ini bro, katanya kan. Saya bilang saya nggak bisa pisahin sebagai leaders. Once saya dilahirkan, saya percaya saya dapat amanah dari Yang Maha Kuasa untuk bertugas untuk melakukan sesuatu di dunia ini. Whatever it is, main piano di gereja kah, bernyanyi kah, membenahi perusahaan kah, atau hal-hal lain yang terkait dengan itu. Saya bilang saya punya filosofi pungut sampah. Kalau saya lihat ada sampah di depan saya, di kantor saya nggak minta OB atau cleaning service, minta sekretaris, telepon tuh OB di office boy untuk membersihkan sampah. Because I know sampah itu bisa menjatuhkan orang. Kalau ada misalnya di situ kulit pisang gitu. Nah, jadi cara pandangnya waktu itu mereka melihatnya sebagai tugas itu sudah diboksis di dalam beberapa fungsi, let them do it. Saya bilang enggak. Apa yang bisa saya lakukan termasuk memungut sampah, termasuk memungut manusia yang odong-odong, mendidiknya, membinanya, atau bila perlu membinasakannya. Gitu. Jangan sekarang kita pada level komisaris dan BUD ini blaming game, dan kita nunjuk ke bawah menyalahkan mereka. Dan ingat ya, tugas kita yang terutama di dalam perusahaan ini adalah decision making. Mengambil keputusan terhadap setiap peristiwa yang muncul ke hadapan kita. Berdasarkan sense kita terhadap suatu resiko. Atau apa yang dilaporkan ke kita mengambil keputusan. Kita dibayar untuk itu. Decision making. Itulah leadership. Gitu. Jadi mengingatkanlah saya kembali ke sahabat-sahabat waktu itu. Apa yang disebut dengan leadership dan tanggung jawab kita decision making. Dan sebelum kita bisa melakukan decision making, prosesnya hanya satu kok, lewatnya itu problem solving. Menjawab 5 pertanyaan utama ini. What, why, apa masalahnya, kenapa masalahnya, why, dan bagaimana menyelesaikannya. Kapan akan diselesaikan dan siapa tim yang akan menyelesaikan. Kita dibayar untuk berstorytelling kok. Menginspirasi. Kita minta ke bawah datanya dan kita bicarakan untuk kita solve. For me, this is the storytelling. Leaders yang bercerita, sekaligus juga dia mendorong ke arah decision making yang lebih efektif. Jadi kita masuk waktu itu ke fundamental leadership waktu berdiskusi dengan mereka. Ini waktu itu udah sekitar di bulan Juni 2011 ya.
Saya udah sering mencret, kepala pusing, istri saya teks saya, WA saya gitu. Ngapain sih masih di kantor jam 10 malam, jam 11 malam? Apa sih yang diberesin? Apakah gajinya besar dan sebagainya gitu ya. Naluri sebagai istri yang melihat ini suaminya ini kok jadi sakit perut dan sebagainya gitu. Pertanyaan saya yang pertama waktu itu ke tim saya itu adalah apa sih permasalahan kita? Ya. Begitu banyak masalah tadi ada sekitar 20-an masalah waktu itu. Kita harus memilih di antaranya itu 20% yang terpenting berdasarkan konsep Pareto. Tantangannya waktu itu ke tim saya itu adalah kita berbicara mengenai subjeknya, the living being, manusianya, atau kita berbicara mengenai benda akibatnya, cash flow-nya, sistemnya, dan sebagainya. Saya percaya di sini. Our wildly important goals dalam situasi kita sekarang di XYZ, di perusahaan kita ini adalah banyak manusia yang odong-odong. Tidak amanah, tidak ihsan, dan tidak tawakal. Sesimpel itu. Dan mereka bilang, abstrak bro, ngapain sih bicara itu? Urusan surgawi lagi, saya bilang, saya kesini. Kita pilih deh 3 masalahnya utamanya kalau kita mau bicara mengenai konsekuensi. Ya kan? Nah, pertama kali CEO-nya akhirnya hadir ya dari private company, CEO yang lama dari holding itu dicopot, masuklah ini Elia Masamanik ini. Saya ketemu partner storyteller. Dia bilang, apa sih masalah kita? Manusianya odong-odong ini, otak ditaruh di dengkul gitu ya. Orangnya keras. Jadi waktu kita bilang, isu kita adalah cash is king. Bukan. Isu kita adalah para pemimpin kita, tim kita. Isu kita adalah mengenai behavior. Kalau nggak kita taruh dulu deh 50-50 gitu ya. Cash flow yes, tapi yang lebih utama adalah mengenai leadership. Jangan berbicara mengenai cost cutting efisiensi. Saya ingin kita berbicara mengenai cash leadership. Wah, ini cocok nih si bro ini saya bilang kan. Cash, 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 cash through people yang amanah, ihsan, dan tawakal. Sistem kita nge-solve isu kita, iya, tapi bereskan dulu orangnya. Akhirnya dalam konteks kita melihatnya, inilah decision kita waktu itu setelah masa Manik datang. You handle the people, you lead the people, you manage the people. Yang kedua, lead the process. Orang-orang yang sudah punya hati, dia akan memperbaiki proses. Dan pada akhirnya nanti kombinasi 1 dan 2 people and process akan terjadi operations yang lebih efisien, KPI yang lebih baik, including cash flow, profit, dan sebagainya. Tapi syarat untuk menuju itu, inilah formula Duya waktu itu memakai formula Toyota Way. Semua problem nggak bisa kita beresin karena semua problem itu membutuhkan resources yang eventually membutuhkan cash. Mari kita pilih 20% apa yang terpenting. Sehingga kita perlu masuk ke root cause-nya. Kenapa masalah ini terjadi khususnya dari sisi leadership. Hasil survei kita menunjukkan di level tengahnya itu yang terjadi adalah inferiority, arogansi. 2 kontradiksi di dalam kehidupan manusia pada level leadership. Silaturahminya ada tapi relatively basa-basi. Incommunicado yang terjadi. Lack of collaboration, coordination, and communication. Di level atasnya, di board dan di BOD, ya, di level pengawasnya, the king can do no wrong. Blaming game ini masih kuat. Karena ini datang dari perwakilan dari 1.400 manusia, baru kita lihat, oh ternyata ini yang mengakibatkan terjadinya comfort zone di perusahaan itu. And eventually they don't care. What they do is, mari kita bergosip and the leaders do not care pada saat terjadi gosipnya. Inilah vocab yang sangat lazim terjadi waktu di perusahaan. Maaf Pak, izin Pak, siap Pak. The long and winding road menuju suatu keputusan, ya, yang sangat berbahaya. Dan kita bilang coba kita ukur deh, kalau secara birokrasi di perusahaan kita ini ternyata levelnya begini ya. Levelnya itu sudah level oh my god, ya kan? Signal merah. BMI ini kawan-kawan bukan body mass index ya, tapi birokrasi mass index. Phil Abernathy melakukan survei dan dia melakukan matriks-matriks ini untuk mengukur. Jadi setelah kita firm,
bahwa the root cause of our issues itu bukan cash flow-nya, tapi mengenai leadership dan manusianya. Kita bergerak pertama dari unsur itu. Jadi waktu kita masuk ke action plan-nya, execution plan-nya, how-nya itu, karena situasinya belum stabil, cash flow-nya masih belum beres, kita bilang leadership style kita adalah command and control first. Perlu ada speed and guts di dalam pengambilan keputusan. Not necessarily correct. Tapi you as a member of the army, for example, this one, no questions, no other things, just follow me. Inilah step pertama dulu yang kita lakukan. Kita masuk ke 7 area ini, karena kenapa seperti itu? Masih banyak yang belum yakin bahwa perusahaannya bangkrut gitu. Mereka bilang, lu ngarang aja nih sebagai CFO baru, CEO baru ya kan. Kita bilang bongkar dulu deh SWOT analytics-nya. Top 10 risk-nya mengenai people, process, governance. Dan terutama number 4, 5, and 6. Stress test for profit and loss, cash flow, cash to cash cycle. And we failed. Jadi kalau kita fail, baru kita bilang, nah lu yakin kan sekarang ya? Hah? Tolong ya, otak itu jangan ditaruh di dengkul ya kawan-kawan. Itulah dulu bahasa manik ke mereka gitu. Command and control untuk mendapatkan info ini. Begitu dapat info ini, suasana menjadi lebih baik, lebih stabil, dan kita beritahukan ke mereka, the difference between liquid, illiquid, insolvent sometimes is just very thin. Sangat tipis dia ininya. Jadi harus hati-hati kita. Jangan berbicara mengenai profit, sales, EBITDA and everything. Go to cash. And only few people understand this konsep di perusahaan kita. Jadi dalam storytelling kita pun ke mereka, kita berbicara mengenai betapa dekatnya 3 hal tersebut. Situasi menjadi stabil waktu itu, kita udah melepas sekitar 200 orang ya. Unfortunately ada 200 orang exit dari perusahaan kita. Akhirnya masuklah kita ke arah bahwa dalam storytelling itu eventually di ujungnya itu kita berbicara mengenai amanah, ihsan, dan tawakal sebagai bagian utama dari kehidupan. Purpose kita. Bahwa as a company misalnya kita punya purpose itu adalah to be the number one in Southeast Asia or East Asia or in Indonesia is one thing kita buatkan sebagai business objective. But our main objective itu adalah kembali ke hal-hal yang menyangkut mengenai fondasi kehidupan. Amanah kehidupan datang dari Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Ihsan, kita sebaiknya lebih baik dari hari kemarin. Besok kita berjanji lebih baik dari hari ini. Dan tawakal is about integrity. Inilah message kita yang we keep voicing kepada komunitas kita di perusahaan kita. 2 direksi yang lama bilang, gua nggak setuju nih yang dibicarakan ini korporasi nih katanya kan. Saya bilang korporasi fondasinya pun adalah mengenai kehidupan dasar manusia. Ikan busuk dari kepala nggak bisa lagi diterima. Eventually 2 orang dari mereka, eventually tender resignation, mereka bilang, kita nggak setuju dicampur adukan antara kehidupan surgawi dan duniawi. And they leave the company and we choose 2 new board of directors for the company. Di dalam proses ini semua kawan-kawan, it's a perseverance. Haru birunya banyak. Bayangkan saya harus mengganti mobile phone itu 4 kali. Ada ancaman pembunuhan lah, mau dibully dan sebagainya. Kalau kita udah masuk ke corporate restructuring, apalagi kalau udah masuk dia ke turnaround, close to bankruptcy, pastikan diri kita itu buckle up. Ikat pinggangnya dipasang dengan ketat. It's not a joyride bahwa gajinya misalnya bagus ya, ratusan juta, bonus dan sebagainya bila ada laba. But sakit perut, pusing kepala, diancam bagian dari kehidupan. Dan ini kita ceritakan ke tim kita. Guys, we are lonely at the top. Kami ini kesepian di atas. Kalian harus menolong kita. Situasi kita sedikit-sedikit sudah mulai membaik. Tapi kerajaan itu masih bergerak.
Ken Arok Tunggul Ametung itu masih bergerak. You mau pilih mana? You turn left atau misalnya bergerak ke kanan. Hidup itu pilihan. Itulah dulu yang berproses. Sekitar 200 manusia keluar dari perusahaan tersebut. Banyak yang keluar itu di luar masalah fraud, etika, yang nggak setuju memang dengan konsep kita mengenai amanah, ihsan, dan tawakal. Tapi kita bilang, kami ini datang sebagai orang tua baru yang akan mengajarkan kita mengenai kehidupan mendasar. Situasinya lebih stabil kawan-kawan. How to pada level 2 itu, from command and control sisi, kita akan masuk ke transformational leadership. You become parents. Parents that persuade. Pada saat kita berbicara dengan eksternal perusahaan kita, vendors dan sebagai partners kita, honestly kita bilang, bro, situasi kami berat. Tolonglah kami gitu. Nggak usah sok tahu sebagai pemimpin itu. Izinkan mereka berbicara ke kita dalam konteks yang win-win. Karena kalau kita udah honest bilang bahwa kita berat, tolonglah kami, dia pun akan datang. Tolong ya bro. Dan akhirnya mereka yang bercerita ke kita, yang ini, tolong jangan dipakai. Mereka dulu suka minta uang sama kita. Jadi di dalam proses restructuring the organization, the people itu, our partners actually help us to pinpoint mana orang-orang yang tidak proper masuk di perusahaan itu. Tapi lebih dalam lagi kita bilang tadi, waktu kita berstorytelling ke mereka, to our team, we should be able to give and forgive. Dan wujudnya itu adalah cinta yang akan menyembuhkan. Love that heals gitu. You put the love as a signals and your everyday attitude to gather the people. Mengumpulkan orang-orang itu. Walaupun banyak beberapa mungkin gak setuju ya. Cerita mengenai 200 orang yang akhirnya exit itu. Nggak apa-apa gitu. Jangan juga misalnya ada rasa kasihan ya orangnya dipecat, ini kejam nih direksi baru. Tapi kita bilang kita lebih kasihan dengan 1.400 dikurangin 200 dan multiplier impact terhadap 1.200 bisa mungkin puluhan ribu yang merupakan tanggung jawab kita. Tapi akhirnya kita bilang kawan-kawan, we love this company, bahwa ada yang bersalah masih di antara kalian, we forgive. Let's give your heart to this company. Message kita ke mereka. Karena bagaimanapun kawan-kawan, kalau kita berstorytelling, kita harus menyatakan ke mereka, sebagai leader saya udah selesai dengan diri saya. Kami butuh uang, tapi bukan uang yang merupakan motif utama. Lebih dari cukup apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, apa yang diberikan oleh perusahaan. Pada akhirnya role kami, itulah dulu pidatonya Mas Manik itu di perusahaan kita. Kami ini pelayan kalian. Kalian ini pemegang saham kami. Our very important job is to meet your needs and our client needs. Dan kami berkorban melayani kalian. Dan memang ini kombinasinya kawan-kawan. Act of service and sacrifice. Baru kita memiliki influence. Baru kita layak disebut sebagai leaders. Gitu. Karena leadership itu bukan telling people what to do. They know already what they want to do. And what they must do itu mereka tahu gitu. Tapi yang lebih utamanya itu adalah masuk dari pikiran, kemudian pindah ke hati. Membuka, menginspirasi hati mereka. Berstorytelling dengan mereka. Karena mereka itu juga sudah lelah. Terjadi persistensi, late night, rejection, sacrifices, and everything. We have to help them. Mereka yang selama ini sudah di blame, sudah di pointing fingers. Kita harus membangkitkan lagi semangat mereka. Dalam konteks ora et labora. Bekerja sambil berdoa, amanah, ihsan, dan tawakal. Banyak yang pesimis waktu itu. Sabang jadi pendeta, katanya kan. Pak Helmi Said menjadi imam, katanya. Saya bilang, ya memang itulah tugas kita di perusahaan ini. Nothing technical. Tugas kita adalah menginspirasi. Kami ini BOD, para direksi ini adalah anak-anak Indekos. Inilah deklarasinya Mas Manik waktu itu.
to groom future leaders, membina para pemimpin pengganti kami berikutnya. Kalaupun besok kami diganti, we don't mind. Tapi kita udah masuk pada titik stabilitas di perusahaan ini. Dan terlihat di situ pola leadership kita adalah dengan menggunakan metode 80-20. 80% ternyata di dalam proses restru XYZ dari bangkrut menjadi sehat itu adalah proses mendengarkan, menggunakan dua kuping kita, dan memanfaatkan satu mulut ini untuk bertanya. Disinilah kita berkumpul dengan tim kita di warung makan bersama pada posisi kesetaraan, di mana akhirnya mereka, juga ya Pak ya, iya juga Pak ya. And we become one, we become satu tim dengan mereka memahami. Kita nggak tinggal lagi di top of the iceberg itu di atas, tapi kita turun ke bawah dan itu wajib. Baru terjadi waktu itu pergerakan perbaikan. Perbaikan. Because we trust them, we urge them, kita semangati mereka, kamulah yang akan menyelesaikan permasalahan perusahaan ini karena Anda udah bekerja di perusahaan ini 20-30 tahun. You know peristiwa itu, you know root cause-nya, you know how-nya. Mohon arahan Pak Sabam gitu ya kan. Nggak ada arahan, you tahu bagaimana cara melakukannya gitu ya. Masih muncul sesekali penyakit mereka untuk menyatakan arahan itu. Tapi kita balik. Jangan berterima kasih ke kami karena gaji sudah kita bayar. Yang mendapatkan gaji itu sales, EBITDA, cash flow, itu kalian di bawah, di tim bawah. Jadi kami yang bergerak, berterima kasih ke kalian. Terjadi waktu itu reverse motion ya kawan-kawan ya. Biasa kalau kita misalnya ada town hall meeting atau anniversary perusahaan, mereka berkumpul, nyalam kita, bos-bos yang ada di depan, kita bilang enggak. Coba dibalik dulu deh. Kalian berdiri membentuk U, kami akan datang berterima kasih kalian menyalami kalian itu. Mengharukan sekaligus menginspirasi mereka bahwa leadership is about touching the heart. And our attitude, daily attitude itu konsisten adalah mengenai pelayanan dan berkorban untuk mereka. Dan mendorong mereka bahwa failure di dalam kehidupan itu harus dimulai dengan no guts, no glory. Harus ada legendanya, harus ada story-nya. Kalaupun itu kegagalan, itu adalah tahap pertama menuju. Disinilah dulu muncul yang namanya inovasi dan kreativitas. Hasilnya kawan-kawan, we dorong mereka jangan setengah hati di dalam kehidupan dan harus mampu menyatakan tidak even ke level BOD. Karena kita punya blank spot, itulah pengakuan kita. Tapi di dalam proses itu kita juga gentle. Komisaris utamanya selama 4 tahun kita di sana diganti 3 kali. 2 BOD-nya resign. Kita tidak anggap ini sebagai peristiwa yang heboh. By nature, leadership itu, storytelling itu menjadi seperti itu. You have to be able to step down. Kita close bisnis-bisnis yang merugi. Reshuffle pada level BOD-1, managers, dan 220 orang exit gitu. Kita nggak regret keputusan itu, kita nggak menyesali. Within less than 2 years, XYZ Limited Liability Company becomes very healthy through storytelling, through leadership. And this is the share price, garis merah yang ada di tengah ini. Inilah around April, May 2011. Dan kita keluar di sekitar bulan Mei 2005 aja. And who did this? Our sons, our daughters, our team make this happen. We inspire them through storytelling. Stella, back to you. Mungkin kita tampung dulu pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan sebelum kita masuk ke dalam prakteknya. Gimana sih storytelling itu? Silakan kalau ada pertanyaan, sahabat-sahabat. Stel, kamu masih mute.
Oh, iya Pak. Ya, Sepertinya belum ada pertanyaan nih Pak di kolom chat Zoom. oke. Mm-mm. Patrick, Setiadi, Sebastian, Patrick silakan. Selamat pagi ya semua. Mas Abam, Ya, pertama-tama terima kasih untuk sharingnya ya, luar biasa. Dan kalau kita dengar cerita Bapak itu pasti di balik slide yang terakhir ngelihat share price seperti itu, ya. perjuangannya itu pasti luar biasa, luar biasa. Yes, Dan Pak. saya bisa relate ya di satu atau dua aspek. eh, karena saya juga pernah dalam posisi itu, tapi saya ingin terus belajar. Jadi saya pengen tanya sama Bapak, maksudnya Ya. pada saat Bapak masuk gitu ya dan melakukan hal-hal tersebut dengan berbagai macam tantangan tuh, kan pasti kita kan biasanya kita sendiri ini siapa nih yang support kita gitu ya. Hmm. Kan kan tadi Bapak bilang it feels very lonely at the top, which is true ya, dan itu sangat-sangat benar. Saya bisa bisa benar-benar relate dengan itu. Ya. Cuman my question lebih ke at that time gimana Bapak tuh siapa yang menjadi supportnya Bapak yang bisa Bapak sendiri kan juga perlu perlu kita sendiri kan juga sebagai pemimpin kan perlu juga come Ya. on you can do it just keep on going gitu ya Harus ada kawan lah ya. harus 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 ada Betul, yang betul, sponsornya lah ya dari betul, kita betul. gitu. Ya. Nah Bapak Honestly, boleh Pak, ya I don't have any. Karena saya belum pernah di oil and gas upstream business ya. I know that company is part of our the big company subsidiaries gitu. I know some friends in there at a low level gitu. Tapi di level atas komisaris, practically I'm lonely. My only good friend at the time adalah salah satu direktur portofolio. uh, Itulah teman saya ngobrol. Kita sama-sama baru di dalam. Tapi itu pun di sekitar, bro, ada apa ini bro gitu. Dia sakit perut, gua sakit perut. Dia pusing, saya pusing. Dia makan norit, saya makan norit gitu. Makanya saya bilang tadi kan, buckle up kalau situasinya restructuring. Who di antara kita yang berbicara mengenai cash flow? Nggak ada. Laba kita, Pak, katanya. Kan itu yang dibahas gitu. Tapi, eventually, Pak, ya, kalau kita berbicara mengenai konteks kehidupan manusia, teman terbaik kita ternyata adalah Sang Pencipta, Patrick. Kita harus punya keyakinan. Atau paling sedikit bini gua, Helena. Saya teleponin ke Singapura ya waktu itu mereka masih di Singapura. Gimana nih, tolong doakan nih. Iya, kenapa sih pindah ke situ? Katanya. Oh, emang pilihan gua untuk pindah ke situ. Kita disuruh nih gitu ya. Lonely. Tapi once kita berdoa, hati kita itu menjadi damai. Kawan-kawan yang muslim waktu itu bilang, tahajud yuk, ajak sabam yuk, tahajud jam 1 subuh katanya. Gitu yuk, ayo deh, kita masuk deh, terserah ininya gitu. Jadi pada saat itu, differences between agama itu pun menjadi minimal. Karena kita fighting for the one gitu. But if we come dengan hati, bukan dengan logika berpikir, you will have many friends. Kalau kita ajak mereka makan siang itu di warung, bukan di ruangan kita yang biasanya kita dilayani kan, di bawah sekretaris, ini Pak, kita lonely di dalam, saya pikir ngapain juga gitu. Jadi akhirnya kita ke warung, rapat itu pun menjadi di warung. Kita datang ke ruangan mereka di berbagai lantai. Akhirnya mereka bilang, Patrick, Pak Sabam, sebenarnya saya tahu masalahnya Pak. Cuma jangan kasih tahu ya Pak. Bapak punya private email, ada nggak Pak? Saya kirim gitu. Dari bisik-bisik, setengah berbisik, akhirnya mereka berterus terang. Pak, tolong jangan dipecat. Anakku belum lulus dari SMA, anakku masih kuliah di tingkat 2. That's life, that's buckle up gitu loh Pak Patrick. Orang-orang yang tulus satu hati dengan kita itu pada akhirnya akan datang. Kalau hati kita, the eyes, body language, suara kita itu datang dengan honesty. Begitu Pak Patrick, makasih Pak. Pertanyaan berat. Yes. ya ya makasih Pak
Ya, 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 saya mau tambahkan 2 poin sih. Yang ya, yang tadi Bapak bilang tuh sungguh sangat benar. Yang Bapak punya kayak ya istilahnya sparring partner ya, direktur yang ya, lain itu. ya, Saya pikir itu again berdasarkan pengalaman saya emang perlu ada seorang sparring partner. ya, Dan juga poin kedua yang nggak kalah penting ya sebetulnya adalah topik dari diskusi kita pagi ini sih mengenai ya, storytelling. Oh, yaitu ya, emang kita juga punya responsibility untuk bisa articulate ya mengartikulasikan ya kayak Mbak bilang tadi ya masih banyak yang nggak percaya ini udah mau bangkrut ya. ya, We need to articulate that gitu untuk membuat ya, kawan-kawan itu ngerti sehingga ya mereka juga jadi change iya, agent juga gitu. Nggak jadi kita betul, sendirian gitu. Kalau enggak betul, mana-mana kalau kita sendirian juga. betul. Oke, terima kasih Pak Sabam, terima kasih. Betul Pak Patrick, I want to pinpoint again your second point itu menjadi penting karena waktu mereka bilang, Pak, laba kita masih ada. Jadi saya bilang, bro, gaji kita dari hutang yang bunganya 8,6%. Ah, Masya Allah katanya kan. Kita tunjukin. Kalau nggak gini deh, laba kita kalian bilang ada 60 miliar, tapi cashnya nggak ada. Kalau gua bayar pakai daun gimana? Mau nggak kalian terima gitu? Ya janganlah Pak, anak saya mau kemana? Lah, let's speak about cash flow. Don't be too proud about EBITDA dan sebagainya gitu. Membawakan, betul ya Patrick yang lu bilang tadi, ke bahasanya mereka, common language-nya mereka. Jangan dibawa ke tatanan yang tinggi. Terima kasih ya. Pak Priyatno ya, Stella ya, mau Iya Pak, raise hand tadi beliau. udah raise hand nih Pak. Ya. Silakan Pak Iya, Pri. terima kasih Mas Abam, terima kasih Stella. Ini menarik sekali ya, dari storytelling tadi menginspirasi sekaligus mengajar saya secara personal. Ternyata apa yang dikerjakan, eh, apa seperti yang dilakukan Pak Sabam itu justru saya melihat itu spiritual journey, Pak. Mhm. Ya, karena disitulah pergulatannya ya, dimatangkan. Memang betul tadi Pak Patrick Simanjuntak mengatakan perlu uh, sparring partner atau teman, Iya, tetapi dari pengalaman Pak Sabam, ketika spiritualitas personal kuat itu juga bisa menjadi kunci. iya, Yang kedua, pertanyaan yang lebih spesifik. uh, Perubahan teknikal itu biasanya memang lebih mudah, sehingga orang tergoda untuk memilih itu daripada perubahan atau transformasi nilai. Ya, iya, kalau transformasi teknikal kan seperti troubleshooter ya, cepat, iya, praktis. Tapi iya, kalau yang namanya uh, transformasi nilai itu kan proses ya, membutuhkan perjalanan lama. Nah, iya, pertanyaannya, eh, karena posisi di level Pasabam itu kan nggak lama, dua Mhm. tiga tahun, paling lama Betul. 4 tahun barangkali ya. Itu Iya, bagaimana mengakselerasi transformasi nilainya iya, supaya sebelum kita pindah itu nilainya itu sudah mewarnai betul, para karyawan. Ya, betul. itu yang apakah cukup efektif tadi komen ya, komen Iya, dari apa di level manajemen supaya iya, uh, transformasi nilai itu berjalan dengan betul. sesuai harapan. Itu saja, terima kasih. Baik. Pertanyaan yang menantang Pak Pri, kita lihat misalnya kontras ini Pak ya, mumpung Bapak udah nanya, inilah kalau nggak ada storytelling yang kiri, yang atas. Kita berbicara, talking, 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 mereka bilang, siap bos, silahkan you berbicara, misalnya di town hall meeting atau ulang tahun perusahaan. Tapi mereka sibuk dengan leaders mereka sendiri yang ternyata ada di gadget itu kan, yang lebih menarik gitu. Jadi saya melihatnya bagaimana seperti yang di kanan bawah ini ya. Beberapa kali saya ngobrol ke Stella, PA saya, personal assistant saya, bahwa the true leaders itu by nature yang terbaik adalah our mom, ibu kita.
Ibu itu jam 10, jam 11 malam memberikan kita kata-kata maaf dan menginspirasi kita dengan cerita sebelum tidur. Melupakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Jam 5 pagi kita bangun, sarapan kita udah tersedia gitu. Itulah konteks hati, honesty yang datang dari natural leaders ibu kita. Dan ini dulu yang kami praktekkan Pak Pri. Reaching out itu nggak bisa hanya di level BOD-nya. Harus turun sampai ke level terbawah, even yang namanya office boy yang tidak ada di dalam strata organisasi. Jadi kita dulu datang 6:30 misalnya Pak Pri ya, ngobrol dengan mereka, ngalur ngidul dan sebagainya. Datang kita ke berbagai lantai. Saya sebagai direktur keuangan, saya pergi ke direktorat SDM, pergi juga ke operasi, ke marketing. Just berbudaya dengan mereka. Bahwa ternyata apa yang disebut dengan mangan orang mangan ngumpul itu sangat ampuh Pak Pri. Gitu. Mereka selama ini ternyata merasakan begitu dia di blame, power distance itu semakin tinggi. Mereka melihat kita itu ada di strata keberapa, di kayangan, di langit ketujuh, dan sebagainya. Untouchables. Walaupun kita udah bilang, misalnya dalam pidato kita, silahkan ya ketok pintu 24/7, 365, datang ke kantor kita untuk mengutarakan. Yang namanya budaya paternalistik itu susah ditembus, Pak Pri. Gitu. Jadi, kita yang harus bertindak proaktif, dan kita datang ke mereka. Melepaskan dasi, melepaskan jas. And we become like them. Apa yang mereka makan, kita makan. Jadi saya dulu sering datang ke lantai 5 di keuangan itu. Mereka udah siap 2 hari sebelumnya karena diberitahu sekretaris. Sehingga saya bilang next time saya datang incognito aja lah. Ada pisang goreng nggak di sini? Ada tempe tahu nggak? Kalian kalau makan siang ada pete nggak favorit saya gitu. Kalau kita menjadi seperti mereka dan kita sebagai orang tua datang ke anak-anak kita, moodnya itu berbeda ternyata Pak Pri. Inilah yang saya lihat sebagai harus berkorban ya. Orang tua ke anak. Nggak boleh setengah hati di dalam bertindak itu. Disitulah cerita kita itu mulai didengarkan. Yang mau kita sampaikan mereka ternyata bukan hanya fakta. Dan dia bilang saya akan belajar. Tell me the truth and I'll believe. Itu story yang sering disampaikan oleh para pemimpin ke anak buahnya di dalam rapat-rapat. Tapi tell me a story and it will live in my heart. Ternyata Pak Pri nggak bisa ini dibawakan di dalam konteks rapat yang formal. Karena di situ terjadi kekakuan. Apalagi kita kalau sebagai pemimpin lebih banyak menggunakan mulut daripada 2 kuping. Tidak ada kesempatan mereka untuk kreatif. Jadi biasanya dulu rapat itu kita hentikan 1 jam, 2 jam, kita bilang, kita ke kopi yuk, ke bawah gitu. Dan itu menjadi kelegaan. Everybody happy, Pak Pri. Demikian Pak Pri, makasih Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Masih ada stel yang lain? Silakan kawan-kawan. Ada Pak Riri. Ada Pak. Ada sahabat saya Pak Riri di sini. Pak Riri, apa kabar Pak? Nggak ada ya. Nah, jadi ini intinya kawan-kawan. Kita lihat gambar ini ya. Seorang ibu bercerita ke anak-anaknya atau kepada muridnya, look at the eyes, perhatikan mata mereka. Melihat, ya, mendengarkan dengan hikmat cerita yang dia bawakan itu. And you look at the body language si ibu yang bercerita ini. Mata, body language, plus mungkin yang saya bayangkan adalah tone suaranya yang kalau pemimpin datang bercerita di rapat di town hall meeting dengan suara yang flat, sesuai dengan undang-undang dasar, sesuai dengan peraturan perusahaan. Yes sir, terima kasih Pak, udah diingatkan Pak. Gitu. Tiba-tiba kita nggak sadar, tim kita itu udah megang handphone dan berbicara dengan temannya yang lain. Pak Riri, gimana ini? Reuni kita nanti, makan siang di mana kita tanggal 24 Juli, 24 Agustus. We hear, we don't listen. Pada akhirnya yang terjadi kalau nggak ada terjadi storytelling. Jadi dia wajib punya konten
ada history, ada experience-nya, ada kreativitas, ada sharing-nya, and also important emotions yang kita communicate, sehingga kalau dibawakan pun dia ke konteks misalnya dia marketing, menjadi a lively story. Kita tidak menjual pada akhirnya produk atau jasa yang ada di perusahaan kita. Tapi storytelling itu menjadi, we can help to solve your problem. Let me help you to solve your problem. Konteks dalam tatanan kita di organisasi pun antara kita sebagai level yang tertinggi ke level yang ke bawah itu, how can I solve your problem? And by reverse motion, mereka pun akan menolong kita. XYZ Limited tadi tertolong, kita menginspirasi berstorytelling mengenai konten, history, experience, creativity, emotions, yang menyelamatkan perusahaan itu akhirnya kami akan bilang bukan kami. Memang namanya BOD ya, top management. Tapi yang kita bilang ke tim kita waktu itu, pemegang saham perusahaan ini adalah PT ABC di sono yang mengurusin sekian ratus triliun. Tapi the true shareholders di perusahaan ini adalah kalian 1.400 orang. Hah? Yang benar Pak? Bagaimana maksudnya? Ini kan nggak sesuai dengan aturannya. Kita bilang, storytelling, kehidupan, problem solving itu bukan mengenai aturannya. But how kita mengeksekusi dalam kehidupan kita. Yang menginspirasi kita. Sehingga kita menjadi lebih baik. Jadi kita nggak bisa fokus hanya kepada topiknya saja. Kita harus bawa perspektif, benefit, interest, evidence itu ke arah persuasion. Kita membujuk tim kita. Bro, we should care, we should act terhadap ada sinyal-sinyal nih gitu. Karena kalau dari laporan keuangan, kawan-kawan biasanya kan udah telat kan. Sudah terjadi. Story-nya sudah depas, sudah masa lalu gitu. Sehingga untuk datang dia dalam bentuk preventive, forward looking, dalam konteks risk management, kita harus bisa membaca sinyal. Misalnya kalau vendor telat dibayar, pegawai telat dibayar, indikasinya cash-nya. Jadi jangan nunggu laporan keuangan. Persuasi adalah pertanyaan Pak Pri tadi, kita yang mendekatkan diri ke mereka dan jangan menunggu mereka melapor ke kita. Kalau kita menunggu mereka melapor ke kita membangun lagi strata kerajaan Ken Arok Tunggula Metung zaman dulu. Which is nggak perlu wasting time, birokrasi dan sebagainya. We persuade, bro, sis, what can I do for you? Tell me a story. Can I come to your office? Jadi kita turun dulu ke bawah gitu. Dan ternyata mereka punya story yang serupa gitu ya. Silakan kawan-kawan, ini udah hampir selesai bahannya. Saya pengen ada dialog di antara kita. Jadi sebaiknya dia punya drama, emotions, related, ada unsur immersion. Mereka bisa akhirnya take a breath gitu ya. Dalam konteks yang relatively 1+1+2 simplicity. Jangan bawa leadership itu, problem solving itu ke dalam suatu tatanan yang menjadi buat mereka itu difficult gitu. Dan kita dorong ke mereka as an agency, kamu nanti pengganti saya gitu. Jangan congok juga kita kawan-kawan ya, congok itu bahasa Medan ya, rakus ya. Bahwa kita nanti akan 2 kali periode, 2 kali 5 tahun menjadi BOD di sini, terus kita hitung ya, 2 kali 120 juta plus bonus sama ini, oh berarti rumah ini akan selesai. Bukan itu kan kehidupan itu. Amanah, ihsan dan tawakal itu kan. So that they have trust, sehingga mereka percaya kepada kita. Itulah menurut saya kehidupan yang terbaik. Dan ke anak kita pun pada akhirnya kan kita nggak beritahu ke anak kita misalnya, anak-anakku 7 lapisan kita akan aman kehidupan kita, udah ada rumah, 3 di Jakarta, 3 di Medan, udah punya mobil. Mereka nanti nggak bisa storytelling lagi kawan-kawan. Dia nggak punya story. Yang story dia itu tipis hanya memiliki rumah.
Dia nggak punya fighting spirit di dalam kehidupan, kawan-kawan. Jadi bahwa terjadi tadi proses command and control in the beginning, waktu kita berangkat dari wake up ke get up, supaya tim kita itu mikir, nggak pakai dengkul, nggak pakai otak, menyelamatkan perusahaan, supaya dia juga punya story. Dan sekarang mereka sudah pada jadi direktur, kawan-kawan. Yang dulu sering kita marahin ya, marahin positif ya. Akhirnya mereka bangkit gitu. Dan kita tekankan ke mereka, as close as possible, there is no organization structure. It's the most beautiful organizations. We are parents and children. Inilah kreativitas, inilah innovations, inilah leadership, inilah storytelling. Bagaimana kita menolong mereka menuju the heartland, cita-cita itu ya. Menolong mereka, kawan-kawan ya. Bukan menolong diri kita. This is not about self, this is not about ego. This is about sacrificing, this is about other people. To groom them. Sehingga pada akhirnya kalau dibawa misalnya, apa sih formula storytelling saya? Dipercaya dulu kita, trusted. We become the actor or supporting actor, and we play it consistently. Kita punya konten yang menginspire, yang membawakan emosi. Kita jaga dengan tone, eyes, body language kita yang honest. It comes from the heart. And we realize our life is about orang lain. Kita menjadi pelayan, berkorban untuk orang lain. Kapan akan dilakukan storytelling-nya? Ya sekarang. Small things now untuk memboost moralnya. Siapa? We. Bukan konsultan, bukan orang lain loh yang melakukan ini. Konsultan sebagai komparatif, oke lah ya. Kenapa dia menjadi perlu? Lihatlah ini kawan-kawan. Ada perusahaan di Sweden namanya Stora, umurnya 400 tahun plus. Yang tertua di dunia, ada Kongo Gumi, 1400 tahun dan sampai sekarang masih hidup. Storytelling. Fortune 500 di Amerika, tinggal 11% yang ada dalam list. Umur rata-ratanya S&P 500 itu tinggal 15 tahun. Menginspirasi, menggroom future leaders dengan kehadiran yang maha kuasa yang berlambangkan matahari di sini. Mudah-mudahan anak-anak kita, tim kita, diri kita sendiri menjadi pohon yang sustain for a long time. I'd like to hear questions atau dialog atau komen. Closing, thank you. Pak Riri, pagi Pak, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak, saya masih terkesima nih. Oke. Jadi belum berpikir untuk bertanya atau komen. Oke. Masih Oke. terkesima. Tapi ya itu saya ini sekali dengan konsep saya pernah baca itu ya. Apa namanya di supermarket ya, di tailornya supermarket di Australia, cuma saya lupa di mana. Itu ada Iya, Pak. kata-kata apa namanya? Help me to help us ya. Cuman kata-kata sederhana tapi saya bilang wah luar biasa gitu. Help me to help us. Si tailornya bilang begitu ya. Help me to help us. Ya benar juga ya. Jadi kalau di sini kan kalau kita belanja itu kan apa namanya? Ya diserahin aja ke tailor tuh semua bungkus-bungkus semua kan. Kalau di Iya. sana enggak, kita yang masukin sendiri ke situ di supermarket itu ya. Nah ini saya lihat tuh tadi apa tuh ada yang mirip storytelling tuh idenya gitu juga Pak ya. Jadi yang saya tangkap ya luar biasa Pak Sabam. Masih Pak Riri. Ya, terima kasih Pak. Help me to help us. Memang pada akhirnya ya, diri kita itu pun sebenarnya hadir di dunia ini untuk orang lain gitu. Sama seperti mengajar Pak Ri ya. Saya kadang-kadang dulu waktu ngajar itu di Salemba, di FEUI, saya pikir, oh dibayarnya kok cuma segini ya. Saya membandingkannya dengan mengajar di swasta atau di luar negeri gitu. Ternyata saya salah gitu Pak. Bahwa dengan saya mengajar, saya justru banyak belajar. I gain more dari saya mengajar gitu Pak gitu. Iya. Jadi sejak saat itu saya nggak pernah lagi transaksional dalam menghadapi peristiwa-peristiwa misalnya mengajar, memberi itu. Karena dengan kita melihat ke diri orang lain dulu sebagai titik pertama, pada akhirnya pertolongan ke kita, solusi-solusi itu
akhirnya muncul juga di kita. Demikian Pak Riri. Makasih Pak. Pak Sabam, kalau boleh menambahkan, ini mungkin Ya, agak di luar konteks, tapi masalah mengajar gini Pak Sabam, sharing gini. Jadi saya dulu pertama kali kerja tuh ya di warung Pak Sabam yang itu juga kan, di mana di situ kita jadi orang paling hebat kan, yang namanya Mm-mm. auditor pemerintah itu kan paling hebat. So, kita ngomong apapun orang kan iya, Benar. iya orang kan iya, walaupun di belakang kita mungkin dia ketawa kan, karena mungkin yang kita rekomendasi kita tuh kuno bagaimana. Jadi waktu itu ngobrol dengan teman saya gini waktu lagi sekolah kita ya. Ya kita sadar gitu loh, berarti kita nih selama ini salah nih gitu kalau kayak gini. Terus kita harus selama ini kita nggak pernah belajar. Kenapa? Karena kita sudah dengerin orang. Terus jadi Mm-mm. gimana? Ya pulang dari sekolah ini kita harus mengajar. Gitu. Kita harus ngajar. Terus kenapa mengajar? Karena mengajar itu memaksa kita belajar ya Pak Sabam ya. Ya. Kalau jadi auditor itu kan apalagi ya Pak Sabam dia ngalamin dulu ya. Auditor Ya. itu tuh auditor yang maha hebat gitu. Ya oke, Ya. jadi ya mengajar, dia bilang ngajar. Terus kemudian sampai ke saya dulu ngajar Pak. Saya dulu ngajar, terus kemudian saya Oke. pelajari lagi. Rupanya yang paling bagus tuh yang menurut saya kalau mau belajar, ngajar tuh ngajar di S1 Pak Sabam. Kenapa? Karena yang mahasiswa S1 tuh polos-polos ya, disuruh nanya, dia tanya, Iya. dan pertanyaan dia sering di luar dugaan kita. Iya. 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 Nah, saya pernah ngajar di S2 ya, di BINUS dulu gini. Yang saya tangkap tuh mahasiswanya tuh apa ya? Ada pakai nya. Jadi kalau misalnya dia nanya dia lihat kita nggak ngerti, dia sendiri yang melarikannya. Itu kan nggak bagus ya. Iya. 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 Makasih Pak Makasih Riri. Pak Sabam. Ya Pak, Nah, makasih. ya terima kasih Silakan. Pak Sabam. Ya saya Ya, nunggu Pak. yang lain, teman-teman yang lain silakan. Ada Helena Simanjuntak, sahabat saya. Hai Helena, apa kabar? Pagi, Ada Pak Sinti. Sabam. Pagi, how are you? I'm good, Bang. Yes. Thank you for Yes. sharing, Bang. Very Ya, inspiring. sama-sama, sama-sama. One Ada question, Gabriel. one Ya, question. oke, Kalau alright. storytelling itu, does it have to be from our own experience atau can we tell others experience to? You can tell about others. Jadi, kalau dia menginspirasi ke dalam kita, kan sama halnya juga kita bercerita mengenai seseorang itu kan. Protagonisnya itu, aktor di dalam case study itu, not necessarily ourselves. Seseorang yang menginspirasi kita, bekas CEO-nya Helena misalnya, Pak Sulis ya. Yeah. You can tell about him, and I have heard about him dari Helena kan. Okay. Tidak harus menyangkut diri kita. Tapi kalau kita mengalami, melakukan apa yang diajarkan, di-advise oleh misalnya advisor kita, CEO kita, and then we do it dalam skop kecil di departemen kita, it's a storytelling. Sama jadinya ininya, konteksnya. Bangunan itu semakin matang kalau kita nanti masuk di dalam strata yang lebih tinggi yang saya bilang tadi lebih lonely. Ada lesson learned di dalam proses itu, ada progresnya. Oke, thank you. Demikian. Terima kasih Helena. Ada teman baik saya, Sebastian Schwab here. Ada Gusti Ayu. Kalau nggak ada lagi, Poltak, Mahyudin. Ya, Pak Sabam. Yes. Ya, ini memang ini kan yang Bapak sampaikan ini itu huge issue. Jadi beda dengan saya. Artinya memang sangat kompleks sekali. Tapi penjelasan dalam web ini Pak, dalam web Zoom ini bisa merupakan masukan bagi kami Pak, bagi kami yang kecil-kecil ini Pak. Artinya ternyata intinya itu saya tangkap tuh HR-nya apa yang penting. Artinya di HR ini ternyata saya di perusahaan yang kecil tentu saya harus memperhatikan HR saya kalau mau jadi besar, karena ketika menjadi besar itu tadi saya lihat sih HR-nya yang bikin bermasalah Pak. Sedangkan company-nya kan sih sebenarnya kan sangat good ya, good sekali kan gitu ya.
Iya, Apalagi itu company itu kan diawasi banyak pihak, Pak, ya kan? iya, iya. Termasuk pengawasan dari perusahaan yang apa, pengawasan dari OJK dan sebagainya. Tentu OJK. seharusnya kan tidak terlihat, Iya, seharusnya itu sudah kelihatan kan harusnya. iya, Tapi ini kan tidak kelihatan sampai berjalannya waktu sehingga timnya Pak Sabam masukkan gitu ya. iya, Itu iya, Pak. benar-benar masukan bagi kami yang masih di perusahaan kecil ini Pak. Jadi dengan Iya, kata lain artinya berarti HR itu harus penting iya, mempunyai suatu sikap yang sikap apa namanya Pak, merasa punya kepemilikan atau mm, sikap eh, yang mempunyai sangat eh, apa namanya Pak ya, saya mau sikap mencintai company sendiri Pak. Saya rasa itu ya, Pak, itu sebagai masukan ya. untuk saya Pak. Jadi terima Baik, kasih sekali, terima kasih. terima kasih sekali Pak ya. Itu aja Pak tanggapan saya Zoom Masih ini Pak. Pak Poltam. Jadi memang human capital itu isu yang terberat karena dia menyangkut benda hidup, the living being ya, manusia yang ada di dalam organisasi kita. Tapi not necessarily menjadi hanya tanggung jawab dari Departemen Human Capital. Dia memang di garda depan untuk mengawal. Tapi kita harus ingat juga, departemen manapun misalnya di tempatnya Pak Poltam, operations, marketing, valuator, CEO, dan sebagainya, semua function sebagai human capital menjadi duta budaya. Karena itu tanggung jawab bersama. Dialokasikan secara administrasi mungkin ke human capital. Jadi Pak Poltak juga misalnya di Departemen Valuasi, Bapak juga sebagai manajer sumber daya manusia, manajer budaya yang sebaiknya bisa berstorytelling, menginspirasi, sehingga nggak dipinpoint dia ke satu departemen tertentu gitu. Hmm, Yang paling efektifnya ya secara jangka panjang. Demikian Pak. baik Pak, Kasih, baik. Thank you Pak. kasih. Yuk. Baik, kalau nggak ada lagi, back to you Stella, Iya, unless Pak. ada dari Ya, kawan-kawan. belum ada pertanyaan lagi. Jadi saya tutup ya Pak agenda hari ini. Terima kasih atas paparannya dan sesi diskusinya yang luar biasa Pak Sabam. Sebelum menutup acara hari ini, saya akan memberikan informasi bahwa masih ada webinar yang akan kita selenggarakan lagi tiap bulan, yaitu upcoming event kita di bulan Agustus ada How to Become a Good CEO. Bulan September ada How to Boost Creativity and Innovation. Di bulan Oktober ada Transformasi and Restrukturisasi Korporasi. Di bulan November ada Birokrasi Mass Index, bagaimana menguranginya. Dan di akhir tahun nanti kita ada acara webinar The First 100 Days of BOD. Nah, untuk kawan-kawan semua yang ingin menyarankan tema lain, ini bisa menghubungi saya di nomor berikut. Oke, terima kasih kepada Pak Sabam dan kawan-kawan semuanya. Akhir kata, sampai jumpa di event berikutnya. Terima kasih, Pak. Thank you Terima everyone. kasih. Have a wonderful Thank weekend. you, everyone. Thank Terima you, kasih. Terima kasih Stella. banyak Pak Sabam, Makasih Pak. Stella Pak. juga. Iya, Pak. See you. Thank Stella you, dan Sabam. terima Thank kasih you. semuanya. Tuti. Izin live ya. Thank you. Izin live. Terima Makasih kasih, Pak Pak Pri. Sabam. Yes, Dian. Makasih Dian. Makasih Stella. Iya, Pak. Makasih Stella. Oh iya, Mbak.